kebijakan dari Bank Indonesia ke depannya begitu. Sudah mulai ada perdebatan ya di pasar apakah BI perlu menaikkan suku bunga acuan ataupun juga tidak begitu di tengah kondisi pelemahan rupiah yang bahkan hingga hari ini juga masih berada di 16.200-an begitu. Tanggapan dari Anda termasuk tim yang setuju atau tidak setuju bahwa BI mungkin perlu menaikkan suku bunga acuan saat ini? Ya, jadi memang ini merupakan perdebatan yang cukup panas ya, apakah BI menaikkan suku bunga atau tidak. Kami termasuk kubu yang percaya Bank Indonesia diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga Baik. acuan di April dan membiarkan yield naik untuk menarik asing. Memang kalau kita lihat setiap pilihan itu ada pro and cons-nya ya. Satu sisi menaikkan suku bunga akan berdampak pada growth. Namun membiarkan yield naik juga bisa menaikkan cost of fund dari state budget kita atau APBN. Tapi saya pikir misal triple intervention yang telah dilakukan BI itu tidak cukup kuat ya untuk menahan gejolak rupiah, ada kemungkinan BI baru menaikkan suku bunga mungkin bukan di bulan April, tapi mungkin di bulan depan atau di bulan Mei. Itu pendapat kami. Oke, tadi Anda menekankan perlu tidak apa-apa begitu membiarkan yield naik begitu, tapi mungkin di level berapa, Mas Genta? Mungkin kita akan melihat yield obligasi 10 tahun kita akan terbang di atas 7%, 7,2 mungkin akan di atas tersebut, sampai di satu titik itu mungkin flow asing akan kembali masuk. Jadi memang ini masih cukup bisa dibilang cukup dynamic ya. Apalagi perkembangan yield dari USD kan juga mengalami kenaikan. Ini yang bisa dibilang untuk posisi dari yield-nya sendiri itu bukan absolut, tapi relativity terhadap yield-yield yang ada di global. Oke, baik. Tanggapan dari Susi seperti apa tadi berkaitan dengan kebijakan dari Bank Indonesia? Ya sebenarnya kalau dari pandangan kita ya sebagai tim riset CNBC kemungkinan besok Bank Indonesia masih akan menahan suku bunga ya. Jadi memang di mana untuk ISG harusnya besok bisa menyambut euforia di mana Bank Indonesia masih menahan suku bunga, mungkin memang tidak menjadi sentimen positif bagi rupiah karena kan memang diharapkannya terutama pada perdagangan rupiah itu di mana BI ini bisa menaikkan suku bunga ya 0,25 basis point untuk membuat rupiah ini kita tuh bisa lebih stabil lagi terhadap dolar sendiri. Karena kalau kita lihat di mana dolar sendiri kan juga terus menguat ya karena The Fed sendiri justru memangkas suku bunga rencananya kan di bulan Juni, tapi sepertinya akan bergeser di bulan September. Nah hal ini nanti bisa mendorong dolar ini makin menguat dan bisa membuat rupiah ini makin terpuruk. Tapi kalau memang besok ternyata BI masih menahan suku bunga, harusnya ini memang bisa menjadi kabar baik untuk ISG dan bisa masih bertahan di atas level 7.100 hingga 7.200-an. Tapi memang rupiah sepertinya masih akan tertekan karena banyaknya sentimen dari sentimen global sih lebih tepatnya. Oke, baik begitu ya. Jadi artinya sama begitu tadi memprediksi BI masih perlu mempertahankan suku bunga acuan begitu pada pertemuan di bulan April ini. Tapi mungkin kita akan balik lagi ke pergerakan secara sektoral, ke sektor perbankan. Mas Genta tadi Anda sempat menyatakan begitu ya bahwa saat ini beberapa saham di sektor perbankan ini sudah masuk ke dalam posisi support ataupun juga sudah menarik begitu untuk dilakukan aksi buy on weakness. Tapi ketika kita lihat lagi mungkin spesifik ya kepada perbankan big caps, dalam beberapa hari terakhir, tepatnya di pekan ini, pergerakannya cenderung bervariasi, begitu kurang kompak ya. Padahal di pekan lalu juga cukup kompak untuk pergerakan perbankan big caps. Nah, seperti apa tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini, Mas Genta? Ya, jadi memang kalau kita lihat di sini banyak variabel ya yang perlu diperhatikan, baik itu suku bunga, mungkin juga pergerakan harga oil, dan berbagai hal lainnya ya. Dan mungkin juga dari segi currency. Kita sih mungkin ada beberapa pilihan ya untuk saham yang mungkin potensial dihindari seperti sektor-sektor yang mungkin sensitif terhadap pergerakan suku bunga global ya seperti properti, telekomunikasi, tower sector, dan mungkin yang memiliki tingkat hutang atau DER yang cukup tinggi ya, mengingat kemungkinan mundurnya rencana pemotongan suku bunga Bank Sentral AS. Di satu sisi kalau kita lihat memang untuk sektor perbankan kita masih cukup melihat bahwa ini harusnya masih cukup menarik ya, apalagi kalau kita lihat dengan hasil politik yang juga sudah cukup baik ya dengan putusan sidang MK, seharusnya itu juga memberikan kepastian politik dalam negeri ya dan memberikan angin segar untuk sektor-sektor seperti perbankan ya. Kalau kita lihat itu diuntungkan juga dengan memperbaiknya kepercayaan diri usaha dalam negeri maupun investor asing dalam menjalankan investasi di Indonesia. Dan ini yang bisa kita manfaatkan apalagi kalau kita lihat sektor perbankan itu juga mengalami koreksi yang cukup banyak dan bisa memberikan entry point yang cukup baik. Sektor lain juga yang kita lihat masih menarik itu mungkin sektor retail ya. Apalagi dengan kondisi politik yang kondusif, seharusnya bisa menjadi sentimen positif untuk meningkatkan kepercayaan diri konsumer dalam negeri. Oke, baik. Mungkin spesifik lagi begitu untuk sektor consumer ataupun juga retail yang sesuai begitu ya, mungkin lebih diuntungkan dengan hasil keputusan MK kemarin, seperti apa Mas Genta?
Jika kita analisa lagi Ya, begitu ya berdasarkan dengan program-program unggulan yang ditawarkan oleh Prabowo Subianto dan juga betul. Gibran Rakabuming Raka. Ya mungkin memang kebijakan atau program yang paling mencolok itu adalah tentang terkait mungkin free lunch atau makan siang gratis, tentu ya berbau consumer yang lebih basic itu kan bisa menjadi salah satu diuntungkan. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah saat ini adalah pergerakan rupiah. Kenapa? Karena di beberapa saham consumer tersebut itu dari segi raw materialsnya itu banyak bergantung pada US dollar. Jadi seharusnya dengan penguatan US dollar, pelemahan rupiah itu bisa berdampak pada cost mereka dan tentu akan translate ke bottom line mereka. Itu yang perlu kita perhatikan juga dan harus hati-hati terhadap pemilihan saham tersebut. Oke, untuk timbang-timbangnya sendiri apakah akan lebih berat terhadap sentimen pelemahan rupiah ataupun juga lebih berat kepada tadi ya keputusan dari MK sendiri seperti apa Mas Genta? Kita melihat sentimen rupiah itu kan lebih utama posisinya. Kenapa? Karena posisinya di dalam hal ini kita tidak hanya fokus pada investor domestik yang mungkin tidak terganggu dengan pergerakan currency, tapi juga kita fokus pada investor asing atau foreign, yang which is seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mereka itu tentu akan sangat sensitif terhadap pergerakan currency. Jika currency rupiah itu melemah cukup tajam, tentu akan berdampak pada return yang mereka dapatkan. Itu juga yang membuat sentimen bagaimana apakah asing itu akan masuk tergantung prospek rupiahnya sendiri. Jika mereka melihat rupiah ini masih ada downside risk atau masih akan melemah, tentu mereka akan wait and see untuk masuk. Kenapa? Walaupun mereka melihat saham-saham sudah terkoreksi cukup banyak, tapi jika rupiah itu masih melanjutkan pelemahan, tentu akan berdampak pada total return yang mereka dapatkan. Oke, baik. Terakhir Mas Genta, begitu terkait dengan proyeksi untuk pasar keuangan domestik kita seperti apa dan mungkin strategi yang perlu dilakukan oleh para pelaku pasar ataupun juga strategi yang dilakukan dari aset manajemen sendiri seperti apa? Ya, jadi memang kalau kita lihat mungkin untuk proyeksi IHSG, rupiah, dan mungkin pasar keuangan secara keseluruhan ya, itu setelah juga dengan ada sinyal hawkish the Fed, perang geopolitik, yang perlu kita perhatikan adalah dalam jangka pendek ketidakpastian masih cukup tinggi, which is kita mungkin akan lebih defensif. Tapi hal ini menyebabkan entry point yang cukup baik sehingga kita bisa manfaatkan untuk strategi medium atau long term. Jadi di koreksi yang signifikan dalam sebulan terakhir bisa kita manfaatkan dan kita bisa mulai masuk atau melakukan dollar cost averaging ya untuk investasi. Ditambah juga kita melakukan diversifikasi untuk selain terhadap aset kelas tapi juga currency ya, seperti masuk ke dalam reksadana berbasis dolar, reksadana yang lainnya. Itu tentu bisa menjadi salah satu pilihan alternatif investasi. Dan namun kita juga harus memperhatikan data-data seperti data inflasi US, payroll US, unemployment AS, dan bagaimanapun juga perkembangan dari geopolitik. Nah, di secara masa aset manajemen sendiri kita juga sudah memiliki berbagai aset kelas maupun juga dengan currency yang cukup berbeda dan kita memiliki reksadana berbasis dolar, fixed income yang terbesar di industri. Itu bisa menjadi alternatif investasi juga. Baik.